Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini yaitu pada KD 3.11, yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar kelas 9 semester 2. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Menyusun cerita inspiratif. Pada pelajaran tentang cerpen sudah dijelaskan tentang fungsi teks narasi, yaitu untuk menghibur dan mendidik. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Baiklah, kita akan membahas bab 6, yaitu berbagi inspirasi melalui cerita inspirasi. Yang A, identifikasi informasi cerita inspirasi. B, simpulan teks cerita inspirasi. C, telaah struktur kebahasaan dan isi cerita inspirasi. Dan D, penyusunan cerita inspirasi. Pada pembahasan kita kali ini, kita bahas yang A dulu ya, yaitu identifikasi informasi cerita inspirasi. Untuk yang B, C, dan D, kita akan bahas pada video selanjutnya. A. Identifikasi informasi cerita inspirasi. Kita akan bahas mengenai pengertian cerita inspiratif atau pengertian teks cerita inspiratif, kemudian ciri-ciri teks cerita inspirasi, kemudian jenis-jenis teks cerita inspirasi. Pengertian teks cerita inspirasi. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Cerita inspirasi berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Jadi, teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Kemudian, berikut adalah ciri-ciri teks cerita inspirasi. Yang A, judulnya menarik. B, cerita sistematis. C, bentuk cerita tidak terlalu panjang. D, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. E, isi cerita mengandung simpati, kepedulian, maupun empati. F, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. G, pesan yang disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Kemudian, jenis-jenis teks cerita inspirasi itu ada berdasarkan sifat peristiwa dan berdasarkan tokoh. Berdasarkan sifat peristiwa, itu ada teks cerita inspirasi non-fiksi dan teks cerita inspirasi fiksi. Sedangkan berdasarkan tokoh, yaitu teks cerita inspirasi tokoh terkenal, kemudian teks cerita inspirasi sufi, dan teks cerita inspirasi binatang. Ya, baik. Jadi, yang dimaksud dengan cerita inspirasi non-fiksi itu adalah teks yang menceritakan peristiwa nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya.
Faktanya, sulit membuktikan bahwa sebuah teks cerita inspirasi berasal dari kisah nyata atau tidak. Namun, kesulitan tersebut tidak berarti bahwa teks cerita inspirasi non-fiksi tidak ada. Contoh teks non-fiksi. Berikut ini adalah salah satu contoh teks cerita inspirasi yang diambil dari kisah nyata Bob Sadino. Adapun contoh teks non-fiksi dari Bob Sadino bisa kalian baca di bawah ini. Berikut adalah kisah suksesnya. Kemudian yang kedua, cerita inspirasi fiksi adalah teks inspirasi yang menceritakan kisah fiksi atau khayal. Teks cerita inspirasi fiksi menggunakan tokoh rekaan atau latar rekaan. Kadang-kadang terdapat teks cerita fiksi dengan tokoh bukan rekaan, tetapi latar yang digunakan bersifat fiktif. Sebaliknya, kadang dijumpai cerita fiksi yang menggunakan latar bukan rekaan, melainkan tokoh yang digunakan bersifat fiktif. Contoh teks fiksi. Berikut ini adalah contoh cerita teks fiksi, cerita inspirasi yang berjudul Sekantong Bibit Kacang Tanah. Adapun contoh teks cerita inspirasi fiksi adalah sebagai berikut. Silahkan kalian baca ya. Kemudian jenis-jenis teks cerita inspirasi berdasarkan tokoh, yaitu cerita inspirasi tokoh terkenal, itu adalah teks cerita inspirasi yang menceritakan kisah-kisah orang terkenal. Orang terkenal yang dimaksud bersifat non-fiksi atau nyata. Teks cerita inspirasi tokoh terkenal non-fiksi bersumber dari kisah-kisah nyata yang dilakoni oleh tokoh-tokoh terkenal. Teks cerita inspirasi sendiri oleh tokoh bersangkutan atau oleh orang lain yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berikut ini adalah contoh cerita inspirasi tokoh terkenal, yaitu Susi Pujiastuti. Adapun contoh teks cerita inspirasinya adalah sebagai berikut. Kemudian teks cerita inspirasi sufi. Teks cerita inspirasi sufi adalah teks cerita inspirasi yang menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Teks cerita inspirasi sufi menceritakan pengalaman sehari-hari seorang sufi. Tokoh sufi dalam cerita ini bersifat non-fiksi ataupun fiksi. Berikut ini adalah contoh teks cerita inspirasi sufi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun contoh teks cerita inspirasi sufi adalah sebagai berikut. Yang berjudul 3 Orang Tuli dan Seorang Sufi Bisu. Kemudian jenis teks inspirasi binatang adalah teks inspiratif yang mengisahkan tentang suatu cerita yang menginspirasi seseorang yang tokohnya diperankan oleh binatang atau hewan. Contohnya adalah gajah yang diikat tali. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.